Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nashwa Nurafandi, biasanya dipanggil Wawa. NIM saya 2107400049. Saya dari kelas A2 dengan nomor urut absen 13. Mata kuliah Kritik Sastra, saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Malikus Saleh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang kritik sastra. Pasti teman-teman semua ada yang sudah tahu apa itu kritik sastra dan ada yang belum tahu nih pastinya. Oke, kali ini saya akan membahasnya dan jangan lupa ditonton sampai habis ya. Langsung saja yang pertama kali kita bahas yaitu hakikat kritik sastra. Kritik sastra adalah disiplin ilmu yang berfokus pada analisis karya sastra dengan tujuan memahami dan mengevaluasi elemen-elemen yang membentuknya, seperti gaya penulisan, tema, narasi, dan karakter. Nah, hakikat kritik sastra adalah untuk memahami dan mengevaluasi karya sastra dengan mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, dan budaya di mana karya itu dihasilkan. Kemudian, kritik sastra adalah sebuah kajian atau analisis sastra yang bertujuan untuk menguak makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian kritik sastra menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Rene Wellek dan Austin Warren. Yang kedua, menurut Clint Brooks. Yang pertama, pengertian menurut Rene Wellek dan Austin Warren pada tahun 1956, kritik sastra adalah suatu studi yang memperkenalkan karya sastra sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, bukan sebagai bagian dari sejarah atau kebudayaan. Artinya, karya sastra harus diapresiasi dan dianalisis berdasarkan isi dan bentuknya sendiri, bukan hanya dilihat dari latar belakang sejarah atau budaya di mana karya tersebut lahir. Kemudian yang kedua, pengertian menurut Clint Brooks pada tahun 1947, kritik sastra adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis bagaimana suatu karya sastra berhasil menciptakan pengalaman estetis bagi pembacanya. Jadi, bahwa menurut Clint Brooks, tujuan dari kritik sastra adalah untuk menganalisis bagaimana sebuah karya sastra dapat menciptakan pengalaman estetis bagi pembacanya. Dalam hal ini, kritik sastra bertujuan untuk memahami bagaimana karya sastra bekerja secara efektif dalam menciptakan pengalaman estetis bagi pembaca. Kemudian ada jenis-jenis kritik sastra. Yang pertama ada pendekatan struktural, yang kedua pendekatan psikologis, yang ketiga ada pendekatan feminis, dan yang terakhir pendekatan postmodern. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan struktural? Pendekatan struktural adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan pada unsur-unsur struktural atau unsur-unsur pembangun karya sastra seperti plot, tema, karakter, dan lain-lain sebagainya. Pendekatan ini menganggap bahwa karya sastra harus dianalisis berdasarkan elemen-elemennya sendiri tanpa terpengaruh oleh aspek eksternal seperti sejarah atau keadaan sosial saat penulis menulis karyanya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan psikologis? Nah, pendekatan psikologis ini adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan pada analisis psikologi karakter dalam karya sastra tersebut. Pendekatan ini beranggapan bahwa karya sastra merefleksikan pikiran, perasaan, dan pengalaman si penulisnya, sehingga analisis psikologi dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam, lebih luas tentang karakter dan motivasi dalam karya sastra tersebut. Selanjutnya, pendekatan feminis. Nah, pendekatan feminis ini adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan pada analisis gender dan peran perempuan dalam karya sastra. Pendekatan ini beranggapan bahwa karya sastra seringkali merefleksikan pandangan patriarki yang mengekang perempuan, sehingga analisis feminis dapat mengungkapkan ketidakadilan gender dalam karya sastra dan memberikan suara pada perempuan yang terpinggirkan. Selanjutnya, pendekatan postmodern.
Pendekatan postmodern ini adalah pendekatan dalam studi sastra yang menekankan pada penggunaan teknik dan gaya yang inovatif dalam sebuah karya sastra. Pendekatan ini beranggapan bahwa karya sastra tidak harus mengikuti aturan atau norma yang sudah ada, melainkan harus mencoba sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lainnya. Analisis postmodern seringkali mengarah pada kesimpulan bahwa tidak ada satu makna atau interpretasi yang benar dalam karya sastra, melainkan tergantung pada pembacanya dan konteksnya. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi kritik sastra. Fungsi kritik sastra sendiri adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karya sastra, serta untuk menghargai dan menghormati karya sastra sebagai bagian dari warisan budaya manusia. Selanjutnya, apa sih peran dari kritik sastra? Nah, peran dari kritik sastra sendiri adalah untuk mengungkapkan makna dan pesan yang terkandung dalam sebuah karya sastra, seperti novel dan lain sebagainya, serta membantu seorang pembaca memahami karya sastra secara lebih utuh dan lebih mendalam. Baik, langsung saja ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh kritik sastra. Yang pertama, saya mengambil contoh dari kalangan masyarakat. Nah, contoh kritik sastra dalam kalangan masyarakat adalah ulasan buku atau film yang sering ditemukan di media massa atau situs web. Kritikus sastra dalam kalangan masyarakat ini berperan sebagai pengulas yang memberikan tanggapan mengenai karya sastra tersebut, serta memberikan nilai atau penilaian terhadap karya sastra tersebut. Kemudian contoh yang kedua, kritikus sastra dapat memberikan analisis terhadap sebuah novel dan membahas tema-tema yang terkandung dalam novel. Nah, contoh novelnya yaitu saya di sini mengambil contoh dari novel Bidadari Berbisik, ya, karya Asma Nadia. Jadi, kritikus sastra dapat memberikan pandangan tentang karakter-karakter dalam novel tersebut dan mengevaluasi bagaimana karakter-karakter tersebut dihadirkan dalam cerita. Selain itu, kritikus sastra juga dapat mengevaluasi gaya bahasa yang digunakan dalam novel dan bagaimana gaya bahasa tersebut berkontribusi terhadap keseluruhan kualitas novel. Dalam hal ini, kritik sastra dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang karya sastra dan membantu seorang pembaca untuk lebih menghargai dan memahami karya sastra sebagai bagian dari warisan budaya manusia. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini tentang kritik sastra. Semoga materi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan sekaligus memberi ilmu baru tentang kritik sastra kepada teman-teman semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.